Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daigal dan Suara Mardika. Saya dari kelas 11E, absen 8. Kali ini saya akan membuat video tentang khutbah Jumat, yang artinya 3 panggilan Allah kepada manusia. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu yang lapang, dan nikmat iman, Islam, dan istiqomah berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beriringan dengan salam kita hadiahkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah ini kami selaku khatib menyeru kepada kita semua yang hadir pada hari ini seruan yang senantiasa digaung-gaungkan dari setiap mimbar-mimbar Jumat. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali seorang hamba berdoa mengawali permintaannya kepada Allah itu dengan mengucapkan Rabbana, yang artinya ya Tuhan kami. Di waktu yang lain pula dia mengucapkan Allahumma, yang artinya ya Allah. Mengawali perkataan itu menyeru dia memanggil Allah tempat dia bergantung, Allah tempat dia meminta, dan Allah tempat dia memohon pertolongan dan meminta pertolongan. Begitu kita manusia, ada sesuatu yang kita inginkan, kita menyeru dan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam situasi kondisi yang lain pula seringkali kita ini sesama manusia juga mendapat panggilan dari yang lainnya. Contohnya, seorang pekerja ketika dia mendapatkan panggilan dari atasnya untuk menghadap, maka di waktu itu juga seorang pekerja tersebut akan segera meninggalkan apa yang dia kerjakan. Tak peduli betapa sibuknya, tak peduli apakah dia sedang berkumpul dengan keluarga, apakah dia sedang menikmati waktu santainya, maka di saat itu juga dia akan bersegera menuju tempat di mana atasannya berada. Bayangkan, seorang rakyat di negara ini mendapatkan panggilan undangan menuju Istana Merdeka atau Istana Presiden di ibu kota negara ini, bertemu dengan orang nomor 1 di negara ini. Maka dengan gembira hatinya, bahkan kalau perlu dia akan sampaikan kepada orang layak, orang ramai, dan orang banyak bahwa dia mendapatkan panggilan dari orang nomor 1 di negeri Republik ini. Bahkan belum lagi jadwal untuk mendapat di hari itu. 1 hari, bahkan beberapa hari atau beberapa waktu sebelumnya itu dia sudah sampai di mana tempat dia akan bertemu dengan orang nomor 1 di negeri ini. Begitu hebatnya panggilan manusia terhadap manusia yang lain. Tetapi apakah kita menyadari, wahai para jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya kita senantiasa menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana, kita menyuruh Allahumma, ya Allah, kita menyuruh meminta kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga ternyata mengundang kita. Allah Subhanahu wa taala juga memanggil kita. Kapan Allah memanggil kita? Selaku manusia ini, apa kita lupa atau kita yang hadir pada hari ini pura-pura lupa dengan panggilan Allah tersebut? Allah memanggil kita dalam 3 kali kesempatan, tapi itulah manusia. Dia lebih mementingkan panggilan orang-orang yang pemimpinnya lebih tinggi di dunia daripada orang menciptakan para pemimpin di dunia ini. Bahkan dirinya pun diciptakan oleh Allah. Bahkan orang yang dianggap mulia di dunia ini pun diciptakan oleh Allah, tapi dia lebih patuh kepada panggilan dunia daripada panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumandang panggilan Allah itu kepada kita. Allah panggil kita melalui suara muadzin di waktu subuh, di pagi hari. Hayya 'alas sholat, datanglah menuju sholat. Mari kita mengerjakan sholat. Tapi panggilan di waktu subuh itu dia terlena
terbuai mimpi, terlewat sudah panggilan itu. Di waktu zuhur, Allah kembali mengingatkan kita dengan panggilannya. Allah memanggil kembali kita, hayya 'alas shalah, melalui seorang muazin. Kembali dia disibukkan oleh begitu banyaknya urusan dunia, banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang bertumpuk. Bahkan dia menganggap itu hanyalah sebagai penanda waktu sholat saja. Padahal inilah seruan azan yang harusnya adalah panggilan Allah untuk kita penuhi. Inilah undangan Allah dari semua yang paling kita muliakan, yang paling mulia di muka bumi ini. Bahkan alam semesta inilah undangan yang paling luar biasa kepada manusia. Maka seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, basah sorbannya menangis ketika ia mendengar suara azan. Bertanya kawan-kawan yang lainnya, kenapa engkau menangis? Maka dia menjawab, kaulah seandainya manusia tahu makna dibalik suara azan ini, maka sesungguhnya dia tidak akan terlelap dengan tidurnya, maka dia tidak akan terlena dengan pekerjaannya. Tetapi manusia dia santai saja mendengar suara azan itu 5 kali sehari. 5 kali sehari, semalam dikumandangkan 5 kali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu panggilan tidak bermakna, tidak memberi bekas dalam hati kita. Begitu pula di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang muslim, laki-laki yang dewasa yang telah akil atau balik, untuk melaksanakan sholat fardu Jumat pada hari Jumat. Sebagaimana pula firman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zurul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah. Tapi apalah daya manusia lebih mementingkan pekerjaannya, manusia lebih mementingkan kehidupan dunianya. Lebih baik dia santai-santai saja daripada hadir di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Wahai para jamaah, wahai orang-orang di luar sana yang dapat mendengar suara ini, apa yang dijanjikan anak-anakmu sehingga kau sanggup memilih melanjutkan pekerjaanmu daripada menghadap Allah? Apa yang dijanjikan oleh istri-istrimu di rumah sehingga engkau memilih untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaanmu daripada menghadap kepada Allah? Memenuhi panggilan Allah. Andai di hari ini kau terlupa dan terlalai memilih panggilan dunia, maka sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang merugi terhadap apa yang telah kau kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita di waktu azan berkumandang. Yang kedua, Allah memanggil kita dalam waktu kesempatan yang lain, yakni melaksanakan ibadah yang hanya diberikan kepada orang yang punya istitoah, punya kesempatan, punya kekuatan, punya kelapangan. Apa itu? Allah memanggil kita dalam panggilan yang kedua, yakni melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Namun, ini tidaklah berlaku untuk semuanya. Dia fleksibel. Siapapun yang punya kelebihan harta, mampu dalam kesehatan, mampu dalam fisiknya, maka wajiblah baginya untuk melaksanakan haji dan umrah. Tetapi banyak pula di antara orang-orang manusia ini, ketika hartanya banyak, ketika dia mampu untuk melaksanakan perjalanan haji ini, aneh dan ajaibnya, banyak negeri-negeri yang jauh di dunia ini dia sampai ke Turki, dia sampai ke Mesir, ke Amerika, ke Australia, tapi tak sampai kakinya menginjak ke Mekah
Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Apa sebabnya? Karena hati yang sudah terhalang dari hidayah Allah untuk mendapat panggilan haji ini. Maka berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menerima panggilan haji ini sehingga kita melaksanakan panggilan yang kedua ini. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas lalu bagaimana dengan panggilan Allah yang ketiga? Panggilan Allah yang ketiga ini tidak ada satupun manusia yang dapat lari daripadanya. Tak akan lagi manusia yang hari ini tidak akan ada lagi manusia yang hari ini ketika panggilan pertama dia lalai, dia tutup telinganya. Ketika panggilan dua dia lalai dengan hartanya yang begitu melimpah. Di panggilan ketiga ini banyak hartamu, cantik istri-istrimu, rupawan anak-anakmu, maka di hari ini panggilan ketika ini datang, kau tak dapat lari. Bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini mempunyai batas ajalnya. Maka di hari itu ketika kau dipanggil dengan ajalmu, maka di saat itulah kau akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal itu datang kepada kalian, maka di saat itu dia tidak akan dapat diakhiri. Dia tidak akan dapat diundurkan, dia tidak akan dapat dimajukan datangnya panggilan ini. Dia akan tepat waktu, dia tidak akan meleset dari waktu yang sudah ditentukan. Lalu bagaimana kau begitu sombong? Seorang manusia begitu sombong, dia menyangka hidupnya begitu lama, menyangka hartanya berlipat-lipat, berganda-ganda, menyimpan uang yang begitu banyak di depositonya, menyangka uang itu dapat menyelamatkan dirinya di bangunan yang kokoh. Apakah dengan bangunan yang begitu besar dapat dia hilang dari panggilan Allah menghadap Allah dengan beri pematian? Tidak. Lalu, apakah dengan harta yang begitu banyak itu dia dapat menyogok malaikat untuk menunda waktunya? Tidak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita dalam surat Al-Munafiqun ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirullahu nafsan iza ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, bukankah Allah mengingatkan kepada kita dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. 3 panggilan Allah yang sudah berada pada kita dan yang akan diberikan Allah kepada kita. Wahai manusia, para jamaah sekalian, wahai hamba Allah yang budiman, di hari Jumat ini kita renungkan 3 panggilan Allah ini. Apakah panggilan pertama muadzin berkumandang di setiap hari itu adalah panggilan Allah? Apa kita sudah tunaikan dengan sebaik mungkin? Atau kita malah membiarkan panggilan Allah itu panggilan Allah itu kita abaikan, kita terlenakan, kita tidak hiraukan, dan kita lebih memilih pekerjaan kita atau kesibukan kita. Lalu yang kedua adalah ketika kita nanti mendapatkan harta yang banyak atau kita sudah mendapatkan harta yang banyak pula, lalu apakah kita sudah memenuhi panggilan Allah itu? Jika sudah, maka setidaknya daftarkanlah diri untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau sudah punya kelapangan harta, maka lakukanlah ibadah umrah. Dan yang ketiga, yang paling penting, siapkanlah diri kita terhadap panggilan terakhir, Allah yang ketiga. Allah akhirnya memanggil kita dalam 3 kali saja di selama hidup ini. Yang terakhir adalah persiapan bekal sebanyak-banyaknya di waktu panggilan terakhir itu datang, yakni kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa di atas muka bumi ini pasti akan mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian khutbah Jumat yang saya sampaikan.